Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IF kelompok 6 dan semester 6. Dosen pengampu Dr. Nurul Malika MPD. Materi tentang hubungan teknologi dengan pembelajaran. Katakan 3 orang. Yang pertama Rindi Ayulin Tias, yang kedua Rizka Zulfa Nabila, dan yang ketiga saya sendiri Syaiful Andrianto. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi pembelajaran. Secara etimologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu techne, yang berarti seni, kerajinan, dan keterampilan, dan logika, dan logia, yang berarti kata, studi, atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Nah, maksudnya di sini adalah teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis, di mana teknologi itu digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik itu sendiri melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Nah, disinilah peran guru sebagai pembimbing tentunya banyak perbedaan. Di mana perbedaan itu antara lain ada 2. Yang pertama, peserta didik yang ia itu lambat untuk mencerna suatu pelajaran. Nah, yang kedua, peserta didik yang mudah untuk mencerna pembelajaran. Dari kedua perbedaan itu dapat menyebabkan seorang guru itu harus mengatur strategi dalam pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan peserta didiknya, setiap peserta didiknya. Maka pada hakikatnya belajar adalah perubahan. Pembelajaran adalah sebagai pengaturan. Sedangkan menurut undang-undang itu sendiri dalam Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar itu. Secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan beberapa komponen. Nah, di mana komponen itu sangat dibutuhkan. Maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal ataupun secara maksimal sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan tantangan dalam penerapan teknologi pembelajaran. Dalam menerapkan konsep dan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran perlu diperhatikan. Di situ ada banyak masalah, isu ataupun tantangan agar TIK itu dapat membantu proses pembelajaran secara optimal. Permasalahan dan tantangan secara garis besar meliputi yang pertama yaitu perbedaan kondisi wilayah ataupun daerah dan praktek atau pelaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu perbedaan kondisi wilayah dan daerah. Perbedaan tersebut meliputi yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua yaitu sumber daya non manusia, yang selanjutnya infrastruktur teknologi komunikasi, mobilitas tenaga ahli komunikasi, pasokan tenaga listrik yang langka, dan kurangnya dana untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dalam pendidikan, khususnya itu pendidikan yang menghasilkan calon guru. Masalah atau isu-isu tersebut itu berdampak pada banyaknya sekolah yang belum terjamah teknologi informasi dan komunikasi yang maju seperti komputer dan internet, dan sedikitnya dosen atau guru yang mempunyai keahlian untuk menerapkan TIK dalam proses pembelajaran itu sangat minim.
budaya masyarakat yang kaya dengan dana berbeda dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaannya di mana? Di satu pihak masyarakat yang kaya dengan dananya itu mereka begitu cepat memanfaatkan teknologi tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang belum mampu dalam dana, mereka belum bisa memanfaatkan teknologi, mereka masih menggunakan teknologi kuno. Dengan kondisi tersebut, itu tuh menjadi tantangan buat mereka untuk mencari strategi yang secepat-cepatnya untuk menerapkan teknologi pembelajaran. Yang kedua yaitu praktek atau pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Praktek atau pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran terdapat perbedaan besar antar daerah atau sekolah dalam penggunaan TIK untuk pembelajaran. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan keterampilan dari pihak guru dalam penggunaan TIK. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan calon guru itu belum memasukkan unsur teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Dan ketiadaan sarana dan prasarana menunjang TIK itu juga merupakan faktor penting penyebab bervariasinya lembaga-lembaga pendidikan dalam memanfaatkan TIK. Bagi banyak guru terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses komputer atau produk teknologi pendidikan itu yang masih berupa impian. Sebaliknya, bagi dosen atau guru di perkotaan lebih banyak yang dapat memanfaatkan kemajuan TIK untuk pendidikan seperti internet, komputer multimedia, LCD, FCD, dan sebagainya. Tantangan besar manakala TIK itu hendak diterapkan secara optimal dalam pembelajaran yaitu faktor guru dan siswa. Dan ditinjau dari segi sumber belajar atau komponen sistem pembelajaran, masalah-masalah yang berkenaan dengan penerapan TIK itu dalam pembelajaran adalah yang pertama menyangkut tentang pendidik, yang kedua kurikulum, yang selanjutnya paket pembelajaran, yang selanjutnya evaluasi, pendanaan, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran. Jadi masing-masing kawasan teknologi pendidikan itu bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktek dan sebaliknya, teori dan praktek dijadikan pengembangan kawasan. Jadi intinya itu semua saling melengkapi. Setiap kawasan itu tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan sebagai suatu kegiatan yang sistematik. Hubungan antar kawasan itu bersifat sinergik, jadi intinya saling melengkapi. Berdasarkan kawasan tersebut, maka seorang sarjana teknologi pendidikan dapat berprofesi atau memiliki bidang garapan di antara lain. Yang pertama, hubungan antar kawasan dapat bersifat sinergik, bersifat tidak linier. Jadi dengan kata lain, bagaimana sih kawasan tersebut bisa saling melengkapi dengan ditujukannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Yang kedua, hubungan antar kawasan bersifat sinergik. Misalnya begini, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan itu menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem, pembelajaran, dan desain pesan. Yang ketiga, hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan harus memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Jadi semuanya itu hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran itu harus saling melengkapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6. Apabila ada kurangnya kami minta maaf, dan kelebihannya itu semata-mata karena Allah. Dan semoga pelajaran hari ini bisa diambil hikmahnya atau manfaatnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.